Nabi Muhammad dilempar pakai batu. Kakinya bocor, kepalanya bocor. Datang malaikat Jibril. Wahai kekasihku Nabi Muhammad, perlukah gunung Uhud itu tak cabut, tak lemparkan ke muka mereka yang melempari kamu? Kata Nabi Muhammad, bagaimana? Jangan, jangan. Dan Nabi Muhammad berdoa kepada mereka, Allahumma gfir lahum fa innahum la ya'lamun. Ini yang harus kita contoh. Jadi tidak perlu ketika kita dihina, diprovokasi oleh non-muslim dengan sesuatu yang menyakitkan hati kita, tidak perlu membalasnya, tidak perlu kita terprovokasi. Cukup lawan mereka dengan kebaikan-kebaikan, cukup lawan mereka dengan prestasi-prestasi. Niscaya mereka akan tunduk kepada kita. Sayangnya enggak, orang muslim ini gampang emosi. Itu yang sebabnya kita terprovokasi, yang kemudian mereka pun yang tidak tahu dan yang sebelumnya tidak mau menghina kita, jadi melihat kita image-nya itu sangat buruk. Kekerasan dilawan kekerasan itu tidak baik. Kemungkaran dilawan kemungkaran itu tidak baik. Maka kemungkaran harusnya dilawan dengan kebaikan. Kekerasan harusnya dilawan dengan kelembutan. Ini yang paling harus kita jalani, harus kita tanamkan di dalam lubuk hati kita sebagai orang muslim. Sehingga mereka itu sehingga mereka itu punya simpati kepada kita, bukan antipati. Jadi tabiat manusia itu adalah punya kasih sayang kepada sesamanya, meski beda agama. Nah inilah yang harus kita ambil dari mereka itu. Kalau kita didolimi, niscaya mereka akan melihat kita itu kasihan. Ketika mereka kasihan kepada kita, kita didolimi dan kita tidak membalas, kok malah membalas kebaikan, mereka akan melihat agama kita. Agamanya apa? Oh, agama Islam. Kemudian mereka akan mempelajari Islam. Apa betul yang mereka lakukan? Ketika mereka didolimi, kemudian mereka tidak membalas, malah membalas kebaikan. Setelah mereka melihat agama kita dan melihat ajaran agama kita, mereka akan kagum. Oh, iki agama sing api. Ini harusnya yang muncul, enggak sebaliknya. Sebaliknya bagaimana? Sebaliknya ketika kita dihina, ketika kita diprovokasi, kita terprovokasi. Ketika kita terprovokasi melakukan satu aksi tindakan yang notabene di luar dari kemanusiaan. Apa itu? Membakar gereja, membunuh pendeta. Ini yang kemudian dilihat agama kita seolah-olah mengajarkan itu. Kasihan agama kita. Kasihan agama kita. Bagusnya yang bagaimana? Bagusnya yang tadi, idfa billati hiya ahsan. Kalau kita disakiti, ya maka kemudian kita membalasnya dengan yang baik. Nahnu utawi kita. Tapi kalau seandainya kita sudah terdesak mau dibunuh, ya kita lawan, karena daf'ul so'il itu adalah satu kewajiban. Anda mau dibunuh, Anda wajib itu membela diri, ojo nggak pasrah. Wis pokoknya. Gak iso kaya ngono. Barangmu mau dicuri, cegah. Istrimu mau dibawa orang, cegah. Kok dibiarkan? Sabar. Bojone digawa wong goblokmu ya. Nandi. Ya. Itu bukan sabar. Sabar itu, ya kan? Ada batasnya. Iya, ada batasnya. Ini yang disebut dengan sabar ada batasnya itu. Bukan sabar ada batasnya kemudian membalas dengan keburukan. Sabar itu adalah ya, menerima apa-apa yang notabene itu bisa menyakitkan hati kita dengan upaya. Enggak pada tempatnya ketika istri kita dibawa orang, diselingkuhi orang, kita biarkan. Saya sabar. Barangnya diambil orang, mobilnya diambil orang, saya sabar. Lakukan upaya hukum. Kalau kamu biarkan, maka kemungkaran akan muncul.
Iya enggak? Nang pondok iku, nek enek arek melanggar peraturan-peraturan pondok, kemudian dibiarkan, pasti sesuk akan terulang lagi. Makanya di pondok itu harus ada aturan. Harus ada sanksi. Aturan tanpa sanksi enggak hebat. Sanksi tanpa aturan, kedaliman. Maka sanksi ada, aturan ada. Nah, ketika ditegakkan aturan sanksi, maka kemudian muncul keadilan. Nah, begitu juga keadilan Anda ketika istri Anda dibawa orang, suami Anda dibawa orang, itu adalah mencegahnya. Kalau sudah tidak bisa dicegah, ya baru cerai kan gitu. Itu baru. Itu namanya tindakan. Kalau dibiarkan saja, wah sabarlah tak sodakoh. Bojo kok disodakohkan itu lebih. Nah, no utawi kita iku alamu luwe ngudaneni sapa kita bima kelawan perkara yasifuna kang nyipati sapa kufar ing mah. Yakdibuna tegese goro sapa kufar. Wa yaquluna lan ngucap sapa kufar finajazi him ing dalem bebisike kufar alaihi ngatasé fanajaza nulim bales sapa kita him ing kufar alaihi ngatasé mah. Wes kamu manusia kata Allah, hei hambaku, kalau kamu disakiti oleh orang-orang kafir, dihina oleh orang-orang kafir, kamu ndak usah membalas dengan hal yang sama. Tadi itu, balas dengan kebaikan. Kenapa harus begitu? Karena Allah lah yang berhak untuk membalas keburukan dan kebaikan orang lain. Nah, sementara kita ya semampu kita tegakkan keadilan, kita punya hukum, kita gunakan hukum, jangan pakai otot dan mulut. Mulut gunakan, otot gunakan pada tempatnya. Kapan itu? Di persidangan. Jangan mentang-mentang kemudian ada orang mencaci Islam, menghinakan Islam, pakai otot, ini bodoh. Kita semua punya aturan. Aturan itulah yang kemudian kita gunakan sebagai apa? Penegak keadilan. Bukan otot kita. Bukan otot kita. Kalau seandainya aturan atau hukum itu sudah ada, kemudian kita melakukan tindakan di luar hukum, itu kan namanya tidak sesuai dengan hukum nanti. Ya, walaupun kita mengakui bahwa hukum kita ini tidak bisa dianggap suatu keadilan menurut kita. Tapi ingat, setelah hukum ditegakkan di dunia, ada hukum yang nanti akan ditegakkan di akhirat. Itu yang kemudian membuat kita adil. Jadi mata kita, telinga kita, mulut kita, dan lain sebagainya itu hanya bisa melihat dan mendengar sesuatu yang hanya atas nafsu kita. Sebatas itu. Jadi kalau seandainya ada orang membunuh kemudian tidak dibunuh oleh negara, hanya dipenjara 15 tahun, apakah itu sudah adil? Secara dohir mata kita tidak mengatakan itu adil. Secara dohir telinga kita tidak bisa mengatakan itu adil. Tapi lihat nanti, setelah hukuman 15 tahun, Allah lah yang akan menegakkan keadilan. Sudah. Lah ngopo kita itu buru-buru untuk membunuh. Lah ngopo? Kalau seandainya bunuh dibalas bunuh itu tidak menjadi satu yang bisa ditegakkan di Indonesia ini. Karena negara kita ini bukan negara Islam sekali lagi. Besok santai aja kita. Maka kedaliman-kedaliman itu jangan kamu harap sesuatu yang bisa adil menurut kamu. Jadi keadilan itu menurut Allah. Besok di tangan Allah. Allahul Hakim, Allah yang akan memutusnya. Gak perlu kita buru-buru. Nah begitu juga, apa yang diperbuat oleh orang-orang non-muslim itu kepada kita, udah loh, santai saja. Gak pernah mereka akan setuju dan sepakat atas kebaikan-kebaikan di dalam agama kita, gak mungkin. Nah oleh karena itu, apa kita tidak punya reaksi terhadap itu? Ya jangan. Lawang jenenge nggak berkeyakinan, namanya orang nggak punya kepercayaan kok dipaksa-paksa, ya sudah nggak usah.
Orang tidak punya keinginan untuk beriman, kok dipaksa-paksa, tidak menjadi baik. Karena apa? Keimanan dan keyakinan kepada Tuhan itu adalah hak satu yang alami yang diberikan oleh Allah kepada hamba yang disenanginya. Mereka mungkin tidak disenangi oleh Allah, sehingga ditetapkan mereka dalam tidak keberimanan. Anda, saya, ini orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, dicintai oleh Allah, maka kemudian diberi iman. Loh, terus kemudian kamu kok memaksa mereka untuk beriman? Nggak bisa. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Ya kan? Tidak ada paksaan. Ya awamu aja maksa-maksa. Nggak perlu kita memaksa-maksa agama mereka atau keyakinan mereka untuk beriman kepada kita. Nggak perlu. Nggak perlu mereka setuju dengan apa yang kita imani. Nggak perlu. Allah sudah menciptakan neraka. Begitu loh. Nggak perlu. Jadi keadilan itu keadilan Tuhan. Nah, keadilan kita adalah keadilan yang absolut. Meski begitu, kita diakui oleh Allah menjadi khalifah fil ar, yang menegakkan keadilan, tapi keadilannya tidak keadilan absolut. Keadilan manusia yang sementara. Sebab apa? Dunia ini juga sementara kok. Jangan paksakan yang absolut. Jangan paksakan, nanti tunggu waktunya. Dan pada saatnya apa yang kita lakukan, apa yang kita ngerti, apa yang kita tidak anggap itu sebagai satu keadilan, itu ujian jadiannya. Ujian. Ya kan? Bagaimana kawan-kawan kita yang sebelah sana itu? Ketika pada saat yang diusung oleh mereka dengan jargon-jargon Islamnya, kemudian tidak menang ketika pilpres, mereka betul-betul diuji keimanannya dan mereka katakan, ya Allah kalau seandainya nanti pilihan saya nggak menang, saya takut iman saya akan keluar. Loh, gara-gara pilpres kok iman keluar itu loh, gobloknya kan subhanallah. Ini ngono itu. Awamu yang ngono kadang-kadang itu loh. Dungo. Ya Allah, kalau saya nanti gak bisa dapatkan seseorang yang ini, namanya ini, saya ndak beriman takutnya ya Allah. Takutnya saya kufur. Loh kon, iku dungo sing memaksa Tuhan. Allah itu ndak bisa dipaksa bro. Ketika kamu berdoa semacam tadi, ya Allah kalau seandainya nanti pilihan saya ndak menang, dan saya nanti takutnya akan keluar dari agama Islam, iku Allah jawab piye? Karepmu. Ngono pun juga ketika kamu mencintai seseorang dan kamu katakan, ya Allah kalau saya nanti cinta sama ini dan saya tidak mendapatkannya, nanti saya takut ya Allah iman saya hilang. Karepmu hilang ya ngono karepmu ngono. Mlebu neraka wis tak siapno kok. Lah lapo ngono lho. Lah kaya ngono iku lho. Kowe maksa-maksa Tuhan iku. Awakmu iku enggak ana apa-apae. Hina-dinah kita ini. Enggak ada apa-apanya. Yang butuh kita kok maksa-maksa Tuhan lah. Enggak keren otakmu. Servis dulu atau modifikasi. Iya, ini jadi ujian kawan-kawan itu. Ujian. Di zaman dulu itu begitu juga. Ketika umat Islam diganggu, ketika umat Islam didolimi oleh orang kafir,